Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Apa kabar Ananda semua? Semoga semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengendalian sosial, pengertian, tujuan, pola, fungsi, dan sifat pengendalian sosial. Ini merupakan materi untuk Ananda kelas 10. Baiklah Ananda sekalian, kita akan mulai dengan pengertian pengendalian sosial. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang perilaku menyimpang pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, pengendalian sosial ini merupakan suatu pengawasan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain untuk mengarahkan peran-peran individu atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan yang diharapkan. Atau dengan kata lain bisa kita sebutkan bahwa pengendalian sosial ini bertujuan agar seseorang tidak menyimpang, tidak melakukan penyimpangan. Ya, tidak melakukan perilaku menyimpang. Ya. Nah, dengan inilah ya, keadaan yang diharapkan dalam masyarakat tentu saja semua individu bisa berperilaku dengan baik, bisa menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, inilah pengertian dari pengendalian sosial. Nah, sekarang kita akan membahas apa tujuan pengendalian. Yang pertama, agar masyarakat mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Ya, tentu saja pengendalian sosial ini bertujuan supaya seseorang bisa menyesuaikan perilakunya dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, kemudian ketika nilai dan norma ini tercipta dalam kehidupan masyarakat, ya perilaku masyarakat sesuai, ya perilaku individu dalam masyarakat ini sesuai dengan nilai dan norma, maka pada waktu itu tercipta yang namanya keserasian dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Ya, bisa kita bayangkan jika dalam kehidupan masyarakat tidak ada pencurian, tidak ada kekerasan, kita pasti akan merasa nyaman, ya. Kita pasti akan merasa tentram dengan keadaan yang seperti itu. Nah, kemudian juga pengendalian sosial ini bertujuan untuk agar orang yang pelaku penyimpangan ini kembali mematuhi norma yang berlaku. Nah, dalam konteks inilah seseorang diberikan sanksi, diberikan hukuman agar ia kembali ke jalan yang benar lah istilahnya, kembali ke nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, kembali menyesuaikan perilakunya dengan nilai dan norma tersebut. Nah, inilah tujuan dari pengendalian sosial. Nah, selanjutnya Ananda, kita akan membahas tentang pola pengendalian. Yang pertama, pengendalian kelompok terhadap kelompok. Pernahkah Ananda melihat sekelompok polisi yang menjaga aktivitas demo yang dilakukan oleh mahasiswa? Nah, inilah contoh pengendalian kelompok terhadap kelompok. Aparat kepolisian sebagai suatu kelompok mengendalikan perilaku dari kelompok mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi. Kemudian yang kedua, pengendalian kelompok terhadap anggotanya. Nah, Ananda sekalian di sekolah pasti ada aturan yang harus dipatuhi. Yang aturan ini diciptakan oleh lembaga pendidikan itu sendiri, diciptakan oleh satuan pendidikan, diciptakan oleh sekolah. Tujuannya apa? Untuk mengawasi agar para siswa bisa berperilaku dengan baik dan sehingga terciptalah ketertiban dalam pembelajaran di sekolah. Ini pengendalian kelompok terhadap anggotanya. Nah, yang ketiga, pengendalian individu terhadap kelompok. Ananda waktu ujian diawasi oleh seorang guru misalnya. Nah, ini merupakan contoh pengendalian individu terhadap kelompok, di mana seorang guru yang berada di depan yang melakukan pengawasan ini mengawasi aktivitas kelompok siswa yang sedang mengikuti ujian. Nah, kemudian yang terakhir, pengendalian individu terhadap individu. Misalkan seorang teman yang menasihati temannya yang lain untuk tidak berperilaku menyimpang, atau mengingatkan temannya untuk tidak berperilaku menyimpang. Ini merupakan pengendalian individu terhadap individu yang lain. Nah, inilah pola pengendalian sosial, ada 4 ya. Dan kita lanjutkan fungsi pengendalian sosial. Apa sih fungsi pengendalian sosial itu? Yang pertama tentu saja mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Supaya kita semakin yakin, supaya kita semakin taat terhadap norma itu. Nah, inilah tujuan dari pengendalian sosial. Dengan adanya norma hukum misalkan dalam bidang lalu lintas, ya supaya kita makin yakin bahwasanya norma hukum itu diciptakan ya untuk agar demi keselamatan kita sendiri dalam
beraktivitas atau di aktivitas kita di jalan raya, supaya kita aman, supaya kita selamat ya. Diciptakanlah aturan berlalu lintas seperti wajib mengenakan helm. Ini tujuannya apa? Untuk keselamatan kita sendiri. Nah, adanya pengendalian sosial itu supaya kita semakin yakin dengan aturan tersebut. Kemudian memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Nah, imbalan ini bukan hanya dalam bentuk uang ya, reward seperti pujian. Nah, ini harus diberikan. Misalkan di sekolah, siswa yang selalu taat, itu tidak ada salahnya untuk diberikan imbalan berupa pujian ya, sebagai siswa yang taat ya, sebagai siswa yang rajin, siswa yang disiplin ya. Nah, ini juga merupakan fungsi dari pengendalian sosial. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa takut untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Nah, ini tentu saja dengan adanya sanksi ya. Misalkan dalam norma hukum dalam bidang lalu lintas, adanya sanksi bagi pengendara yang tidak menggunakan helm ya, bagi pengendara motor yang tidak menggunakan helm, bagi pengendara motor yang tidak memiliki SIM C misalnya, atau bagi pengendara mobil ya tidak memiliki SIM A ya, diberikan sanksi baik berupa denda ya dan lain sebagainya. Ini tujuannya apa? Supaya seseorang itu takut untuk melakukan perilaku menyimpang, takut untuk melanggar norma hukum berlalu lintas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah menciptakan sistem hukum. Ya, dari pengendalian sosial ini maka terciptalah sistem hukum. Sistem hukum ini diciptakan untuk melakukan pengendalian sosial ya, khususnya terhadap perilaku-perilaku yang dianggap sebagai tindakan kriminalitas. Nah, inilah fungsi dari pengendalian sosial. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sifat pengendalian. Ada yang bersifat preventif, ada yang bersifat represif. Yang bersifat preventif ini artinya apa? Mencegah sebelum perilaku menyimpang itu terjadi. Contoh, seorang guru yang menasihati muridnya agar tidak terlambat. Seorang guru yang menasihati muridnya agar tidak berbuat curang dalam ujian. Seorang ayah yang menasihati anaknya untuk tidak terlibat dalam perkelahian, dalam tawuran. Nah, ini contoh pencegahannya sebelum perilaku itu terjadi. Nah, jika perilaku itu sudah terjadi, maka harus dijatuhkan yang namanya sanksi. Nah, inilah yang disebut dengan represif, pemberian sanksi kepada seorang yang sudah menyimpang. Contoh, siswa yang melakukan pelanggaran aturan di sekolah diberikan sanksi berupa skorsing. Nah, sifat pengendalian preventif dan represif ini harus dilakukan secara berkesinambungan ya. Sebelum terjadi dilakukanlah pencegahan, namun setelah terjadi dilakukanlah tindakan dengan cara memberikan sanksi. Nah, proses pengendalian itu seperti apa ya? Ada dua cara dalam proses pengendalian. Yang pertama adalah secara persuasif. Ini dengan cara mengajak, menyarankan atau membimbing ya. Nah, ini bisa juga dilakukan pada pada pengendalian yang bersifat preventif ya, mengajak para siswa, menyarankan para siswa, membimbing para siswa, mengajak para remaja, mengajak para pemuda untuk menjauhi narkoba, membimbing, menyarankan mereka untuk menjauhi narkoba contohnya. Nah, kemudian ada juga dengan cara koersif, dengan cara kekerasan atau paksaan ya, atau paksaan. Misalkan ada dua bentuk ya dalam cara koersif ini, ada kompulsi dengan cara paksaan, keadaan yang sengaja diciptakan. Ya, diciptakan apa? Contohnya di sekolah diciptakanlah aturan sedemikian rupa, bagi siswa yang melanggar akan diberikan sanksi berupa skorsing contohnya. Nah, sehingga para siswa akan terpaksa untuk mengikuti atau untuk berperilaku yang sesuai dengan aturan yang ada ya melalui situasi tersebut. Kalau dia melanggar, maka dia akan mendapatkan sanksi berupa skorsing. Nah, ini disebut dengan kompulsi. Begitu juga dalam aturan berlalu lintas dan sebagainya, aturan dalam norma hukum yang sengaja diciptakan. Misalkan sekarang ada kamera CCTV ya di setiap lampu merah. Tujuannya apa? Keadaan ini diciptakan agar seseorang terpaksa ya untuk mengikuti aturan tersebut melalui paksaan. Nah, kemudian juga bisa dengan cara pervasi atau pengisian, penanaman norma secara berulang-ulang, diingatkan terus ya. Diberikanlah iklan layanan yang diputar secara terus-menerus di televisi, radio, dan sebagainya contohnya untuk mengingatkan. Contoh sekarang dalam COVID-19 diingatkan terus untuk memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Ini namanya pervasi, berulang-ulang dilakukan. Inilah yang disebut dengan pervasi. Nah,
Inilah cara pengadilan sosial, ada dua, itu persuasif dan koersif. Yang koersif itu ada dua bentuk, ada kompulsi, ada pervasi. Nah, Ananda sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga semua yang disampaikan bisa Ananda pahami dengan baik dan menambah pengetahuan dan wawasan Ananda, khususnya tentang materi pengendalian sosial. Baiklah Ananda, jangan lupa like, kemudian share, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.